Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra hadir kembali untuk Anda ya, teman-teman dari siaran Chandra Kirana. Dan hari ini Chandra mempunyai sebuah kegelisahan ya. Kegelisahan diantaranya adalah suatu ketika ada khotib ya, ada seorang khotib yang ketika khutbah itu lama banget gitu kan. Akhirnya para jamaahnya sebenarnya pada kurang sabar atau mungkin apa gimana lah ya, gelisah lah ya, karena mereka Yang lain. para jamaahnya itu pada mau ada keperluan lain atau mungkin mau makan siang atau mungkin yang lainnya. Nah, di Sami Chandra sudah ada salah satu ustadz ya. Nah, beliau itu kalau khutbah di masjid ya, itu tidak panjang-panjang. Nah, kita coba cari tahu sebenarnya kalau khutbah itu yang ideal tuh berapa menit atau berapa waktunya tuh kira-kira berapa. Nah, di samping Chandra sudah ada Abi Asep atau Ustadz Asep ya teman-teman. Langsung kita geser ke sana nih untuk kameranya. Baik, Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Sehat, Bi? Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini kita sambil menikmati suguhan ya teman-teman ya. Ya. Nah, walaupun hanya ubi atau singkong rebus ya. Ya, ubi rebus. Oke, baik. Dan suasananya adalah kita berada di Pangsudo, Bekasi. Iya. Baik, Pak Haji, mau tanya dong. Jadi beberapa kota lalu banyak sekali ya, kadang Chandra sendiri lah ya, Iya. ketika menjadi makmum ya atau ketika sholat Jumat itu Chandra kadang-kadang dia kadang-kadang suka gerundul gitu kan, suka mengeluh lah ya, ini lama amat sih khotbahnya gitu kan. Emang itu sebenarnya nggak boleh dicontoh yang kayak gitu ya, karena itu kan Iya. kurang sabar. Iya, iya. Padahal itu ibadah ya, ibadah Iya. itu kan waktu hidup kita untuk ibadah jadi lebih lama. Ya. Nah, Chandra mau tanya Ustadz nih atau Abi Asep ya terkait dengan hal ini. Abi, hari ini kan memang temanya tentang khutbah itu ya. Iya. Bi mau tanya dong. Iya, boleh. Sebenarnya khutbah itu idealnya berapa menit? Oke. Gitu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Jadi ketika khotib itu yang penting syarat rukunnya kena, Heeh. kemudian bacanya fasih, Oke. dan yang tidak kalah pentingnya ketika khotib itu berkhutbah paling lama itu 10 menit lah, 15 menit Mhm. atau 20 menit lah maksimal. Maksimal banget ya. Karena daya tampung otak seseorang ketika menerima ceramah atau khutbah itu atau apapun itu 20 menit. Kalau setelah 20 menit itu orang udah bosan lah, boleh dikatakan seperti itu. Banyak ya pikiran kemana-mana, hatinya seperti apa. Nah, jadi khotib itu yang penting ayatnya ada, hadisnya satu ada, kemudian yang jelas ya, yang tegas, yang ringkas, itu aja. Jadi khotib itu tidak harus bertele-tele. Sekitar 10, 15 atau 20 ya. Maksimal 20 menit. itu. Karena apa tadi? Jadi karena konsentrasi seseorang itu berbeda. Aha. Jadi menurut ilmu komunikasi, di daya tampung seseorang itu ketika konsentrasi itu paling lama 20 menit. 20 menit. Maka kalau ketika ceramah yang lain di khutbah ya, itu kadang-kadang ada selingan-selingan gitu kan, job supaya mereka itu tidak ngantuk. Ada kayak ice breaking lah gitu ya. Nah, apalagi kalau Jumatan itu orang tidak boleh namanya canda, ngobrol apapun. Tidak boleh ada selipan-selipan bercandang. Tidak boleh, itu lagut termasuk. Udah ada aturan bakunya lah ya. Lagut gitu ya. Jadi itu tidak sah, tidak sempurna. Gitu. Jadi ketika khotib mendengarkan itu 5 menit, 10 menit atau 15 menit, itu yang 2 rakaat salat duhur itu dengan mendengarkan khutbah yang baik. Iya, berarti khotib itu tidak boleh melawak ya, atau mungkin dalam tanda kutip ngejok dikit nggak boleh. Nggak ya? boleh, apalagi misalkan kita sudah naik khotib naik mimbar, kita baru datang, kita sholat itu juga lebih baik mendengarkannya. Karena mendengar khotib itu pengganti yang 2 rakaat ketika sholat duhur itu tadi. Berarti sebenarnya kita itu nggak boleh telat sholat Jumat ya? Tidak boleh. Maka kata Nabi, kalau seandainya orang itu 2 kali, 3 kali dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, maka itu hukumnya udah kafir dia. Iya, Nah, naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Nah, juga di samping itu, kalau lebih daripada 20, apalagi sampai jam setengah 12 lebih, sampai jam 1, kurang ada itu, kalau seperti itu.
itu sejengkal pun dari ubun-ubun doanya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keperluan orang itu kan berbeda-beda, apalagi kalau di pabrik. Iya, ada yang orang mau buru-buru makan siang, ya Nah, kan? itu. Kelaparan. Jadi orang itu jangan diukur dengan dirinya sendiri, tapi justru kita harus melihat situasi orang lain. Oh iya. Apalagi bacaannya sudah khotibnya panjang, bacaan sholat Jumatnya panjang-panjang, udah itu sama orang itu tidak akan apa ya, konsentrasi udah buyar seperti Jadi itu. istilahnya mungkin dari 100 orang 80 orang gelisah lah ya. Itu. Ah. Jadi makanya ketika orang tuh ada ilmu komunikasi, karena itulah pentingnya ilmu komunikasi. Semua orang juga bisa bicara, tapi asal bicara aja itu tadi tidak kurang mengena. Jadi ilmu komunikasi itu pentingnya, terutama kembali lagi kepada yang pokoknya tentang khotib Jumat. Itu paling lama saya kalau khotib dimanapun paling lama itu 20 menit. Kadang-kadang rata-rata 10 menit, 15 menit. Rata-rata 10-15. Ya, jadi ketika sudah sampai sholat selesai itu dua rakaat Jumat itu setengah satu udah pas. Saya pernah Gitu. pagi sholat di daerah Ciawi ya. Iya, Saya iya, juga iya. lupa nama masjidnya. Hanya saja di Ciawi itu sholatnya mungkin 5 menit doang Waji. Iya. Maksudnya khotbahnya. Jadi hanya diambil rukun-rukunnya aja. Iya. Kayak ittaqullah, terus Iya. sholawat, Arabnya saja. Arabnya saja. Boleh. Udah langsung Jumatan. Boleh seperti Chandra belum ngantuk loh. Maksudnya belum sempat tidur udah udah selesai. langsung kompak. Nah, itu lebih bagus juga nggak Gitu, apa-apa. 5 menit ya. Jadi ketika saya juga di kampung dulu, khotib cuma itu aja, 5 menit sudah selesai. Karena yang saya lihat masjid itu kalau nggak salah masjid transit gitu ya. Iya. Itu orang dari Jakarta Nah, mau ke puncak itu. buat transit, Betul. emang nggak boleh lama-lama. Maka itu. iya. Jadi intinya jelas, Iya. tegas, lugas, udah ringkas. Oh, gitu. Jadi itu udah poin-poinnya aja. Aha. Nah seperti itu, jangan sampai mendetail gitu seperti pengajian biasa gitu kan. Oke. Nah itu jadi yang tidak boleh seperti Baik, itu. Pak Haji, satu lagi lah ya. Ya, boleh. Satu lagi saya harus bertanya terkait dengan rasa kantuk nih. Kadang-kadang yang namanya makmum ya atau para jamaah ya, itu walaupun ustadznya itu menggebu-gebu, itu tetap ngantuk. Ngantuk. Itu biar nggak ngantuk gimana Pak Haji? Nah itu jadi makanya jadi seperti itu. Ah. Jadi ilmu komunikasi itu penting. Jadi Ya. kalau kita ketika Jumat cuma satu arah aja gitu kan, orang kadang-kadang walaupun menggebu-gebu tapi itu kadang-kadang membosankan. Makanya ketika Jumat tuh mata itu ke seluruh penjuru. Ke seluruh seolah-olah jamaah itu lagi diajak komunikasi. Iya. Secara kejiwaannya seperti itu ilmu Berarti dari jiwanya. sisi ustadznya atau dari sisi khotibnya, ya. itu harus matanya harus kemana-mana soalnya Nah. mereka berbicara dengan personal. Dengan khotibnya Oh, itu. iya, oke. Ini makanya banyak orang yang ahli bicara tetapi tidak ada ilmunya. Oke, kalau Pak Kita Haji, bicara dari aja. sisi makmumnya nih, Ya. dari sisi jamaahnya, itu apakah persiapannya gimana sebelum sholat Jumat? Biar nanti nggak ngantuk. Ya. Jadi Pak Haji sendiri deh, misalnya Pak Haji jadi jamaah, biar nanti nggak ngantuk gimana solusinya nih? ya saya ketika dimanapun saya ketika jamaah entah itu sholat Jumat atau maghrib atau isya, saya selalu menghadap ke makmum. Istawu sufufakum fainata taswiyatas sufufi min tawamil sholat kan gitu, luruskan, rapatkan barisan, dirapihkan. Ketika sholat. Jangan sampai renggang itu. Nah setelah itu as-sholatu jamiah rahimakumullah baru tuh menghadap. Sekarang kan kadang-kadang banyak juga para ustadz ketika masuk ke tempat imaman itu nggak mau menghadap ke jam juga. Iya. Cuma istawu sufufakum gitu. Allahu Akbar. Itu tidak sebetulnya itu ya Berarti- baik, cuma kurang sempurna. Oh itu berarti mungkin kalau misalkan nih para jamaah biasa aja lah mau ke masjid apa yang mana atau mungkin makan dulu apa enggak apa yang Iya. mana gitu atau mungkin jangan begadang ya biar Iya. paginya nggak ngantuk atau siangnya nggak ngantuk. Iya. Tapi hanya saja sisi dari khotibnya itu memang harus benar-benar pure untuk mengkondisikan Ya. suasana lah ya, Suasana. agar mereka tidak ngantuk. Dan juga kalau bacanya itu jangan lembek. Oh, iya. Jadi kadang-kadang Allah, aduh, darah jamaah itu sudah tidak semangat. Tapi kalau ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah itu udah seneng secara psikologis itu mereka ilmu kejiwaannya itu udah wah. Berarti enak artikulasi banget juga nih. dibutuhkan juga Nah, dalam dengan bacaannya. intonasi suara, Iya. bacaan Heeh. bagus, fasih ya. Ya gitu. Jadi jangan dilama-lama cepet tapi fasih itu lebih bagus gitu kan. Baik. Betul. Jadi ada orang asal juga yang fasih tetapi
ya lambat gitu. Kayak orang tuh kesel ngedengerinnya. Aha. Jadi dari segi suara itu juga intonasi itu penting. Gitu. Maka jadi sehingga jadi baik di lagam ketika ngaji itu kan ada qiraah sabah tuh. Aha. Kalau saya yang paling senang itu suara Hisam Haras. Itu Hisam Haras itu pakai qiraah riwayat Warsi. Itu paling senang ya. Ada di YouTube itu. Ya. Nama Hisam Haras itu namanya riwayat Warsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Cepat. Jadi Wow. langsung makmum juga senang mendengarkan, tidak Ya. berasa lama. Jadi itulah. Jadi makanya segala sesuatu masya Allah perlu ilmu. Subhanallah. Kalau tanpa ilmu hanya sekedar bicara aja, Ya. semua orang juga bisa. Ya banyak, tapi ya itu tadi. Jadi istilahnya itu kurang sempurna. Mhm. Kalau masih ada imam atau apapun masih digerundeli oleh jamaahnya, makmumnya, itu yang sangat disayangkan gitu. Itu Ya. aja. Jadi dari saya sebagai ya bagi pengalaman lah ya. Iyalah, oke. Jadi itu juga tidak lepas dari ketentuan syariat sunnah Rasulullah seperti Baik. itu. Insya Allah bermanfaat bagi yang lain. Itu aja. Pak Haji, ini ngomong topi tulisannya keren. Badar. Dari mana itu? Ada aja gitu. Oke, teman-teman, Abi terima kasih ya Ya, sudah hadir sama-sama. di Iya. siaran Jalan Kirana Iya. ya. Karena memang ini penting banget Pak Haji, karena harus kita share ya, Iya. agar nanti para khotib Jumat ya, untuk tidak berlama-lama dalam berkhutbah ya, Iya. agar nanti tidak ada rasa yang tidak ada kejenuhan lah ya dari para jamaah, agar nanti ibadahnya semangat ya, ibadah semangat, orang rajin di masjid. Kan ada juga ya yang pindah masjid ya, Iya. masjidnya kelamaan nih, Ya. bisa aku nggak sini lagi deh. Ya. Tuh. Gitu. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Saya Chandra dan segenap kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.